Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Di video kali ini, saya akan membantu kalian memahami tentang ukuran pemusatan data. Simak baik-baik ya. Ada 3 nilai statistika yang dapat dimiliki sekumpulan data, yaitu rataan hitung atau mean, median, dan modus. Ketiga nilai tersebut dikenal juga sebagai ukuran pemusatan data, karena ketiga nilai tersebut memiliki kecenderungan bernilai sama dengan nilai tengah dari data yang diberikan. Agar lebih jelas, ayo kita bahas satu persatu. Rataan hitung atau mean adalah jumlah nilai datum dibagi dengan banyaknya datum. Atau dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk data tunggal menggunakan rumus, X bar sama dengan nilai datum pertama ditambah nilai datum kedua ditambah nilai datum ketiga ditambah dengan nilai datum selanjutnya hingga datum ke n, kemudian dibagi banyaknya datum. Untuk data kelompok menggunakan rumus, X bar sama dengan sigma F ke n dikali nilai tengah ke n, kemudian dibagi sigma Fn. Median atau biasanya kita simbolkan sebagai Mi adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan. Untuk mencari median, terlebih dahulu kita urutkan data yang telah diperoleh kemudian kita cari nilai tengahnya dengan cara manual atau dapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk data tunggal yang berjumlah ganjil dapat menggunakan rumus, median sama dengan data kesetengah dikali jumlah data ditambah 1. Untuk data tunggal yang berjumlah genap dapat menggunakan rumus, median sama dengan data ke n per 2 ditambah dengan data ke n per 2 ditambah 1, kemudian dibagi 2. Sedangkan untuk data kelompok dapat menggunakan rumus, median sama dengan L atau tepi bawah kelas yang memuat median ditambah dengan setengah dari N atau banyaknya datum yang dikurangi FK atau jumlah frekuensi sebelum kelas median, per F atau frekuensi kelas median, kemudian dikali dengan P atau panjang interval kelas. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul. Data yang belum dikelompokkan bisa memiliki satu modus, 2 modus, atau mungkin tidak mempunyai modus. Data yang memiliki satu modus disebut monomodus, sedangkan data yang memiliki 2 modus disebut bimodus. Modus dapat kita cari dengan menghitung frekuensi masing-masing data, kemudian tentukan mana data yang memiliki frekuensi terbanyak. Adapun untuk data kelompok, modus dapat dicari dengan menggunakan rumus, modus sama dengan L atau tepi bawah kelas modus dijumlahkan dengan D1 atau frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, per D1 ditambah D2 atau frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas berikutnya, kemudian dikali dengan P atau panjang kelas. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa contoh soal. Soal pertama, tentukan mean, median, dan modus dari data berikut 5, 4, 15, 6, 5, 7, 13, 12, 12, 13, 9, 11. Mean dapat kita cari dengan menjumlahkan nilai datum, kemudian kita bagi dengan banyaknya datum. Jumlah nilai datum data tersebut adalah 112. Dan banyaknya datum pada data tersebut adalah sebanyak 12. Sehingga mean data tersebut dapat dihitung dengan cara 112 dibagi 12, sama dengan 9,333. Jadi, rataan hitung dari data tersebut adalah 9,333. Selanjutnya, kita cari median data tersebut. Untuk mencari median, terlebih dahulu kita urutkan datum dari nilai yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu 4, 5, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 12, 13, 13, 15. Karena jumlah datum yang diketahui adalah genap, maka kita gunakan rumus median untuk data tunggal genap. Sehingga, median sama dengan data ke-12 per 2 ditambah data ke-12 per 2 ditambah 1, kemudian dibagi 2. Diperoleh bahwa untuk mengetahui median data, kita perlu menjumlahkan data ke-6 dan data ke-7, kemudian membaginya dengan 2. Diketahui data ke-6 adalah 9 dan data ke-7 adalah 11. Maka, 9 ditambah 11 dibagi 2 adalah 10. Jadi, median data tersebut adalah 10. Selanjutnya,
kita cari modus dari data tersebut. Nilai yang paling sering muncul adalah 5, 12, dan 13. Di mana masing-masing datum ini muncul 2 kali. Jadi, modus dari data tersebut adalah 5, 12, dan 13. Contoh soal kedua. Tentukan min, median, dan modus dari data pada tabel berikut. Untuk mencari min, pertama-tama kita hitung nilai tengahnya dahulu. Nilai tengah dapat kita cari dengan setengah dikali batas atas ditambah batas bawah. Untuk nilai tengah pertama maka kita hitung dengan setengah dikali batas atasnya 52 ditambah batas bawahnya 58. Hasilnya adalah 55. Begitu juga dengan nilai tengah kedua hingga nilai tengah ketujuh. Cara menghitungnya sama, sehingga diperoleh tabel sebagai berikut. Setelah mencari semua nilai tengah, maka selanjutnya kita cari hasil kali frekuensi ke N dengan nilai tengah ke N. Kemudian, jumlahkan hasilnya. Sehingga diperoleh seperti tabel. Min data kelompok dapat dicari dengan rumus sigma Fn dikali Xn per sigma Fn. Berdasarkan tabel jumlah Fn dikali Xn adalah 3075, maka min dihitung dengan cara 3075 dibagi jumlah Fn, yaitu 40. Hasilnya adalah 76,875. Jadi, rataan hitung data tersebut adalah 76,875. Selanjutnya, kita akan mencari nilai tengah dari data tersebut. Langkah awalnya kita perlu mencari nilai FK dengan membuat kolom baru untuk memudahkan ketika menghitung median nanti. FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Cara menghitung FK suatu kelas adalah dengan menjumlahkan frekuensi-frekuensi sebelumnya, sehingga didapatkan FK pertama bernilai 2. FK kedua dihitung dengan menjumlahkan 2 dan 4, hasilnya adalah 6. Begitu seterusnya hingga FK terakhir. Ingat, nilai FK terakhir seharusnya sama dengan jumlah frekuensi data. Diketahui jumlah nilai datanya 40, yang mana bernilai genap, artinya median terletak antara nilai datum ke-20 dan nilai datum ke-21. Jika kita lihat pada kolom frekuensi kumulatif, maka kedua datum tersebut terletak pada kelas 73 sampai 79, sehingga diperoleh L sama dengan batas bawah dikurangi 0,5, sama dengan 72,5. Panjang kelasnya adalah 7. Untuk FK, yang digunakan adalah frekuensi sebelum kelas median, sehingga FK-nya adalah 11. Frekuensi yang digunakan adalah frekuensi pada kelas median, dan N sama dengan 40. Selanjutnya, kita substitusi nilai-nilai yang sudah diketahui. Maka, median sama dengan 72,5 ditambah dengan setengah dari 40 dikurangi 11 per 15 dikali 7. Hasilnya adalah 76,7. Jadi, median data tersebut adalah 76,7. Terakhir, kita cari modusnya. Kelas modus adalah kelas yang mempunyai frekuensi terbanyak. Jadi, modusnya terletak pada kelas 73 sampai 79, sehingga diperoleh L sama dengan 72,5. D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, maka D1 sama dengan 15 dikurangi 5, hasilnya 10. D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas berikutnya, maka D2 sama dengan 15 dikurangi 7, hasilnya 8. Dan panjang kelasnya adalah 7. Dengan demikian, modus dapat kita cari dengan menghitung 72,5 ditambahkan dengan 10 per 10 ditambah 8, kemudian kalikan dengan 7. Hasilnya adalah 76,4. Jadi, modus dari data tersebut adalah 76,4. Setelah melihat video ini, apakah teman-teman sudah paham materi ukuran penyebaran data? Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.